warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Dunia Ilmu Euclid. Pada video kali ini kembali saya akan membahas atau melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang menyederhanakan bentuk aljabar bab 1 matematika kelas 8. Di sini yang akan saya bahas adalah dari buku Kurikulum Merdeka. Pembahasan pada video ini saya akan membahas untuk halaman 11 dan juga membahas soal latihan 1 dan 2. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Namun, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita lanjutkan bagaimana di sini kita akan membahas yaitu dari halaman 11, perkalian dan pembagian bentuk suku tunggal. Di sini kalian perhatikan peserta didik di sini di sini tujuannya adalah peserta didik dapat melakukan perkalian dan pembagian bentuk suku tunggal yang memuat variabel. Nah, sekarang di sini judulnya perkalian bentuk tunggal yang memuat variabel. Sekarang perhatikan pernyataan di sini, lembaran kertas-kertas berwarna dengan panjang A cm dan lebar B cm. Jadi panjangnya itu adalah A cm dan lebarnya B cm. Seperti ubin. Dijadikan suatu tikar berbentuk persegi panjang dengan panjang 3A cm dan 4B cm. Berapa lembar kertas berwarna yang diperlukan? Ini sebagai contoh kalian perhatikan di sini. Nah, kemudian di sini kalian perhatikan contoh yang pertama. 3A dikali dengan 4B. Nah, berarti 3A ini artinya 3 dikali A. 3 dikali A, 4B itu artinya 4 dikali B. Jadi nanti 3 dikali dengan 4. 3 dikali dengan 4, A dikali dengan B. 3 dikali dengan 4, A dikali dengan B. Sehingga 3 dikali 4, kemudian dikali A dikali B. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 4, 12, A dikali B, AB. Jadi penulisannya seperti ini, 12 AB. Nah, apabila kalian lihat pola di sini berarti yang berwarna biru di sini 3 dikali 4 3 dikali 4 berarti 12. Kemudian A dikali B AB. Nah, seperti itu Jadi kalian perhatikan dulu bagaimana penjelasan dari contohnya. Sekarang kita langsung masuk ke soal 1. Soal 1 di sini. Nah, dalam perkalian bentuk-bentuk suku tunggal yang memuat variabel, variabel itu adalah yang A dan B, atau X dan Y, ini namanya variabel, Tentukanlah hasil perkalian koefisien-koefisien. Nah, koefisien itu adalah yang ini, koefisien. Ini namanya koefisien. Dan hasil perkalian variabel-variabelnya, lalu sederhanakan hasilnya. Nah, kita perhatikan di sini untuk yang pembahasan 1. Nah, sekarang untuk nomor 1 berarti 5A dikali 2B. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. A dikali B berarti AB, sehingga hasilnya menjadi 10AB. Nah, sekarang perhatikan untuk nomor 2. Nomor 2 negatif 6X dikali 3Y. Nah, berarti negatif 6 dikali dengan 3. Negatif 6 dikali dengan 3 berarti negatif 18. Kemudian X dikali Y berarti XY. Sehingga hasilnya menjadi negatif 18XY. Lanjut untuk nomor 3 di sini kalian perhatikan. Negatif X dikali negatif 7Y. Nah, negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Perlu diingatkan lagi pada kalian di sini ada angka 1 namun tidak ditulis karena ditulis mulai dari angka 2. Berarti di sini nanti negatif X dikali negatif 7Y berarti negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, berarti 1 dikali negatif 7 berarti negatif X dikali negatif 7Y berarti negatif kali negatif positif sehingga menjadi 7XY. Nah, seperti ini jadi 7XY. Kemudian untuk soal nomor 4
Ya, soal nomor 4, 0,4 X dikali dengan negatif 5Y. 0,4 dikali dengan negatif 5 hasilnya adalah 2. Ya, kemudian X dikali Y menjadi XY, sehingga menjadi 2XY. Nah, ini untuk nomor 4. Lanjut, untuk nomor 5. Ya, nomor 5 kalian perhatikan, 8A dikali 1/4B. Ya, 8 dikali 1/4 itu adalah 2. Ya, apabila kita coret di sini ya, sama-sama dibagi 4, berarti ini 2. Ya, ini 1. Ya, jadi 2 dikali 1, ya, berarti 2AB. Untuk hal seperti ini tidak perlu saya jelaskan, ya, karena kalian tentunya sudah paham. Ini untuk contoh untuk soal nomor 5. Lalu sekarang untuk nomor 6. Nomor 6 berarti negatif 2/3X dikali dengan negatif 9Y. Ya, negatif 2/3 ya dikali dengan negatif 9, di sini hasilnya adalah 6. Atau 2/3 dikali 9 hasilnya adalah 6. Ya, jadi kalau kalian coret di sini ya, 3 ya berarti 2 dikali 3 6, kemudian X dikali Y XY. Nah, negatif dikali dengan negatif hasilnya positif, sehingga menjadi 6XY. Nah, itulah untuk pembahasan soal nomor 1. Baiklah, sekarang kita perhatikan contoh 2. Ya, contoh 2 di sini 3A² dikali 2A. Ya, berarti nanti di sini kalau dalam penjelasannya 3 dikali A dikali A, karena A²2 ini ya artinya A dikali A. Jadi A²2 ya itu berarti sama dengan A dikali A. Ya. Nah, kalau A²3 berarti A dikali A dikali A. Nah, kemudian untuk yang 2A berarti 2 dikali A. Berarti A-nya di sini ada 3 ya. A, berarti nanti 3 dikali dengan 2 ya, 3 dikali dengan 2, kemudian A dikali A dikali A. Ya, 3 dikali 2 6. Nah, untuk A dikali A ini berarti A²3. Ya, kalau ada 4 berarti A²4. Nah, sekarang perhatikan untuk yang nomor 2 ya, contoh nomor 2. Negatif 5X²2. Ya, negatif 5X²2 ini artinya negatif 5X dikali dengan negatif 5X. Ya, jadi negatif 5 dikali negatif 5, kemudian X dikali X. Nah, berarti negatif 5 dikali negatif 5 berarti 25 ya, positif, kemudian X kali X, X²2. Nah, ini hasilnya menjadi 25X²2. Nah, itu sebagai contohnya. Lalu bagaimana sekarang kita bahas ya, atau kita kerjakan untuk yang soal 2. Soal 2 kalian perhatikan di sini A²3 dikali A²2. Ya, A²3 dikali A²2 berarti A²5. Nah, ini didapat dari mana? Nah, ini ada rumusnya ya, atau polanya. Jadi A⁻M dikali A⁻N berarti pangkatnya ini dijumlah. Ya, jadi A⁻M ditambah N. Nah, ini kita dapat dari sini. Oke. Nah, jadi untuk soal nomor 1. Nah, sekarang bagaimana untuk soal nomor 2? Kalian perhatikan soal nomor 2. 2A² dikali 4A. Nah, di sini berarti 2 dikali 4 itu 8. Ya. Kemudian A⁻2 dikali A berarti A⁻3. Karena di sini sebetulnya ada pangkat 1. Ya, tadi sesuai dengan pola dijumlah ya. Jadi 2 dikali 4 8, A⁻2 dikali A berarti A⁻3. Lalu kita lanjut sekarang pembahasan soal nomor 3. 3X²2. Nah, tadi di contoh ya dijelaskan berarti 3X²2 itu berarti 3X ya, 3X dikali dengan 3X. 3X dikali dengan 3X. 3 dikali 3 9, X dikali X, X²2. Sehingga hasilnya menjadi 9X²2. Lanjut, sekarang kita bahas untuk soal nomor 4. Ya, negatif 4A pangkat 2. Ya, artinya negatif 4A dikali negatif 4A.
Negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya positif. Ya, berarti 16. A dikali A pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 16 A pangkat 2. Lalu kita lanjut untuk soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 kalian perhatikan. Negatif 6XY dikali 2Y. Nah, sini berarti negatif 6 dikali 2 itu negatif 12. Kemudian XY dikali Y. Berarti X pangkat XY pangkat 2. Ya, jadi XY pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu kalian pahami ya. Agar kalian nanti dapat ya memahami lagi untuk soal-soal yang berikutnya. Jadi dari dasarnya kalian harus pahami. Ya. Jadi negatif 6 dikali 2 itu berarti negatif 12. XY dikali Y berarti XY pangkat 2. Nah, lanjut untuk soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. 8X dikali negatif X pangkat 2. Ya, berarti positif dikali negatif. Ya, berarti 8 dikali negatif 1 di sini ya. Nah, atau 8 dikali negatif 1 itu berarti negatif 8. Lalu X, ya, X di sini dikali X pangkat 2, berarti X pangkat 3. Sehingga hasilnya menjadi min 8XY pangkat, min 8X pangkat 3. Demikianlah pembahasan saya ya, untuk soal atau halaman 11. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami dan sebagai referensi untuk belajar. Namun jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, and comment agar saya dapat bersemangat membuat video-video yang berikutnya. Terima kasih.